Sajak yang terakhir, sebatang lisong. Menghisap sebatang lisong. Melihat Indonesia Raya. Mendengar 130 juta rakyat. Dan di langit 2-3 cukong mengangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang W.S. Rendra, di mana di Kabupaten Cianjur, sekali lagi saya tidak menyangka bahwa di Kabupaten Cianjur ada orang yang cukup dekat dengan beliau. Saya menyebutnya Teh Resma. Nanti kita bisa berkenalan secara jauh dengan beliau, termasuk berbagai hal-hal yang berhubungan dengan Rendra tentu saja. Teh Resma, mungkin ini pertanyaan pertama mungkin ya. Bagaimana Teh Resma Yunia bisa mengenal W.S. Rendra begitu dekat? Oke. Begini, pada awalnya itu berangkat dari saya menempuh pendidikan di UPI ya, di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat itu saya mengambil disiplin ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, seperti biasa itu kegiatan rutin ya, ada semacam lomba lah ya, LBP, lomba baca puisi, dan kebetulan saat itu pas momen saya menjadi peserta itu lomba baca puisi Piala Rendra gitu ya. Memang beliau hadir tidak di saat itu gitu ya, ada ruang tersendiri ketika beliau menjadi dosen tamu di sana gitu ya. Dan ada kebetulan saya diberi kesempatan ada komunikasi yang private dengan beliau gitu ya, dan dia juga memberikan apresiasi terhadap saya secara pribadi begitu ya. Nah kemudian itu karena memang ketertarikan saya dengan nama besarnya ini, rasa penasaran saja sebetulnya ya, yang pada awalnya saya melihat beliau itu seorang yang sebetulnya saat itu, karena memang saya juga tidak begitu mendalami karya-karyanya, tidak tahu juga gitu ya, tidak begitu banyak tahu gitu ya. Saya menganggapnya dosen tamu saja gitu ya. Tapi kemudian karena memang saya banyak masuk di beberapa lingkup dan banyak sekali yang membicarakan beliau gitu mengenai karya-karyanya, mengenai ketokohannya juga gitu. Jadi akhirnya ada rasa penasaran juga saat itu. Saya meyakini bahwa setiap ada orang menyandang nama besar gitu, saya meyakini bahwa dia mempunyai amal yang besar pula begitu ya. Nah yang kita tahu secara umum itu kan beliau seorang penyair, seorang pujangga dengan karya-karya yang luar biasa ya. Tetapi saya ada hal di luar itu yang membuat saya penasaran gitu ya, karena memang dari komunikasi itu ada hal-hal yang cenderung ini bobotnya tinggi sekali ya, kan? Pasti. Baik. Nah kemudian berlanjut dengan saya kemudian akhirnya menjadi ikatan emosional karena saya juga kemudian dekat dengan keluarganya, yang pada akhirnya saya lebih dekat dengan istrinya ya, dengan Ibu Ken Juraida saat itu. Jadi saya sering berkomunikasi dengan beliau tentang banyak hal, tentang hidup dan kehidupan, tentang keilmuan dan berbagai macam hal gitu ya. Itu dimulai ketika saya mulai intens berkunjung ke kediamannya di Kliningan ya, di Buah Batu. Nah, saat itu dia juga sedang sakit sepertinya ya, karena dia sakitnya panjang gitu ya. Beliau saat itu juga bilang sakitnya di jantung dan paru-parunya gitu bermasalah, sedang tidak ramah katanya gitu ya. Tetapi itu tidak menghalangi dia untuk bisa berkomunikasi untuk dengan pikiran-pikirannya yang luar biasa brilian ya. Istrinya juga gitu luar biasa. Yang saya kenal seperti itu. Jadi awal mula saya mengenal beliau itu seperti itu.
Yang pada akhirnya saya juga ke Depok, ke bengkel Teater Rendra, ya kan, tinggal lama di sana karena semakin tahu lagi hal baru semakin penasaran. Ada yang lebih dalam lagi gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Ya, Teh. Nih. Begitu Ya. awal mula saya Berkenalan mengenal dengan beliau. ya. Betul. Teh Resma nih ya. Baik. Ini semua orang tahu ya karya besar dari beliau. Menurut Teh Resma sendiri, apa yang catatan paling menonjol lah tentang karya-karya dari seorang W.S. Rendra? Oke. Ketertarikan saya tentang W.S. Rendra itu sebetulnya dengan ketokohannya ya. Betul, pasti. Yang kemudian pada akhirnya saya juga membaca beberapa karyanya. Kalau yang saya bisa tangkap dari beberapa karyanya itu memang dia ini seorang pendobrak ya, dari karya-karyanya itu refleksi dari jiwa dia yang pendobrak. Berarti dia ini adalah seseorang yang menginginkan tatanan yang baik gitu ya, tentang apa yang dilihatnya, selalu ingin menyempurnakan yang tidak sempurna tentang apa yang disaksikannya gitu. Betul. Bahkan dalam lingkup yang sangat besar gitu ya. Jadi saya melihat seperti itu dan sangat tinggi nilai-nilai humanisnya kalau yang saya lihat ya. Syarat dengan kepekaan sosial, kepekaan lingkungan gitu ya. Yang menonjol sih itu kalau menurut saya ya. Ya. Teh punten dia ya. Nah, ini kan Mangga. pasti W.S. Rendra itu sangat berpengaruh terhadap sastra di Indonesia. Oke. Ya. Tentu. Hal apa sih menurut Teteh yang relatif dekat dengan W.S. Rendra yang berpengaruh terhadap karya sastra yang ada di Indonesia? Oke. Jadi mengenai kalau tatanan bahasa ya seperti pada umumnya ya. Namanya karya sastra itu pasti pada dasarnya pasti mengandung nilai amanat gitu ya. Nah, itu sudah secara umum seperti itu. Tetapi dia cukup mewarnai sastra di Indonesia karena memang dia mempunyai karakter yang kuat, bahasanya bahkan cenderung lugas ya, tidak begitu rumit untuk diejawantahkan ya. Betul. Tidak begitu rumit gitu, dia memakai bahasa-bahasa yang mudah dicerna begitu. Tetapi justru bukan, kalau menurut saya bukan di persoalan diksi atau pilihan kata atau gitu atau gaya bahasanya, tapi lebih ke bobotnya ya Pak, yang nilainya ini saya kira dia membuatnya tahun kapan itu bisa berlaku di zaman ini gitu loh. Dia dengan, saya yakin gitu bahwa itu karya-karyanya itu berdasarkan betul-betul hasil kontemplasi yang tingkat tinggi, saya kira begitu. Ya. Gitu, karena memang luar biasa nilai-nilainya. Seperti halnya beberapa karya itu, kalau misalnya kita apresiasi lebih dalam, justru yang benar-benar bahkan terjadi saat ini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Sangat luar biasa mempengaruhi kesusastraan kemudian gitu ya, karena memang beliau selain dari karakteristik yang luar biasa, dia ada metode yang diterapkan, metode daya hidup daya cipta itu gitu, yang kemudian itu tertular sampai sekarang. Kalau muridnya banyak pengikutnya luar biasa banyak sekali. Betul. Ya, Teh sekarang Oke. apa pandangan Teh Resma terhadap W.S. Rendra itu sendiri? Pandangan secara ketokohan? Ya, untuk kan. Secara ketokohan, saya melihat beliau ini bukan hanya sastrawan ya, Betul. bukan hanya sastrawan, tapi kalau saya melihat dia ini, analogi atau istilahnya kayaknya terlalu dangkal ya kalau saya bilang bahwa dia ini penuh sekali kalau saya bilang ya, karena dia
sastrawan, dia negarawan juga, Betul. dia bangsawan juga gitu ya. Eh, karena tingkat kepedulian yang tinggi terhadap segala macam hal yang terjadi gitu ya. Kepeduliannya dan arah keberpihakannya yang luar biasa gitu ya dari karya-karyanya itu. Jadi kalau secara ketokohannya saya melihat ini benar-benar figur yang untuk saya itu ini mahakarya luar biasa dari Tuhan. Betul-betul. Betul. Dia ini seperti salah satu contoh. Saya pernah menyaksikan beliau itu pergi ke satu pasar di daerah dekat dengan bengkel Teater Rendra ya, di sekitar itu Pasar Citayam. Dia hanya mengamati orang pasar bercakap-cakap gitu loh Pak. Dia dari kata per kata segala macam dia kaji betul gitu. Yang pada akhirnya dengan kepekaannya itu gitu ya, dia berhasil merefleksikan itu ke dalam satu wujud karya yang memang pengamatan dia dan kemudian pandangan dia terhadap sesuatu itu sulit terbantahkan gitu. Iya, Betul. cenderung sulit terbantahkan gitu, dan memang luar biasa lah, luar biasa. Saya sulit mengungkapkan. Jadi saya kalau secara ketokohan saya bilang dia begawan, dia penuh sekali. Bukan hanya dia pandai berkata-kata, tetapi memang di situ ada nilai-nilai yang sulit lah. Saya juga semua tahu tentang Rendra yang sudah pernah bersentuhan dengan beliau. Pasti deh. Ya, untuk yang umum mungkin semua Baik. paham ya, tahu tentang masalah karyanya, tulisannya. Nah, ini karena Teresma itu relatif dekat dengan beliau. Baik. Ada hal-hal menarik tidak di sana tadi? Atau ada hal menarik yang belum terungkap dalam buku atau dalam berita-berita umum gitu misalnya? Karena kedekatan, misalnya beliau minumnya bagaimana misalnya tadi, atau misalnya tadi mandi kalau dulu kan misalnya pakai nimba atau bagaimana gitu dulu atau bagaimana? Nah, itu tadi. Jadi justru kepenasaranan saya itu gitu ya, ketertarikan saya itu justru dari hal-hal yang seperti itu ya. Nah, betul. Kalau karya itu kan namanya karya lah ya, pasti orang seperti ini aja kita podcast ya, salah-salah edit, seperti kata-kata juga bisa sangat didesain gitu ya, bagaimana menjadikan indah dan dengan nilai yang luar biasa. Tetapi justru ini yang membuat saya tertarik. Jadi ada seperti yang saya saksikan secara langsung, hipotesa saya mengenai bahwa pasti nih kalau misalnya orang sebesar itu namanya, dia pasti punya amal yang luar biasa gitu di balik semua ini yang publik tidak tahu mungkin gitu ya. Ada banyak hal seperti dia ini melihat orang nginjek semut aja atau nginjek rumput aja dia nangis. Sakit. Entah apa kecintaannya mungkin terhadap alam semesta ini gitu ya. Kemudian hal lainnya, saya yang melihat di area bengkel Teater Rendra ini yang kurang lebih itu berkisar antara 4 hektaran ya Pak ya. 4 hektaran. Ada juga 2 hektar yang itu area yang bergabung dengan itu area KZP. KZP itu Kenjuraida Project. Nah, di situ juga kan Kenjuraida Project, kemudian bengkel Teater Rendra di situ. Jadi yang menarik begini. Di situ ada di sekitar itu kan itu ada pinggiran sungai ya. Jadi ada rumah-rumah di situ yang itu dibuatkan oleh Rendra untuk para tunawisma. Iya, para tunawisma. Di depan ketika kita mau masuk gerbang bengkel Teater Rendra, gerbangnya bagus Pak, portal pakai bambu. Pakai bambu tradisional, luar biasa sekali. Jadi ada 2 portal masuk ke sana, yang di depan itu ada klinik
TBC. Iya, iya Pak. Mungkin ini saya juga waktu ke situ ada klinik TBC di situ yang memang apa namanya, terdorong oleh apa, tapi di situ memang betul-betul para pengidap penyakit ini difasilitasi gitu ya. Kemudian lagi hal yang saya temui yang luar biasa, saya yakin kan setiap bentuk tata ruang itu pasti refleksi dari frame yang ada di pikiran seseorang yang punyanya ya. Saya mempelajari itu dari pintu masuk sampai area belakang. Jadi di sana ada tempat orang hidup dan sampai orang mati. Jadi betul Pak. Jadi di sini ada keutuhan ekosistem. Jadi ada jaminan perlindungan dan jaminan penghidupan gitu ya untuk para siapapun yang berada di bengkel teater Hendra ini gitu ya. Jadi ada kebun, ada hutan, ada kolam ya, perikanan, peternakan juga, sampai ada hutan jati di belakangnya, sampai area pemakaman. Yang itu tuh siapa tuh yang gimbal tuh, yang tak gendong kemana-mana tuh, Mbah Surip juga kan dimakamkannya di area itu gitu kan. Nah, beliau sempat juga mengatakan bahwa area ini adalah milik budayawan seluruh Indonesia gitu ya. Nah, itu yang luar biasa, saya menarik sekali. Dari di luar itu ada pelayanan untuk siapapun yang datang, aula Rendra, perpustakaan umum, kemudian juga ada rumah putih, namanya rumah putih ini untuk siapa orang-orang yang menginap, mungkin yang pelatihan atau apapun beraktivitas di sana yang mungkin lebih dari 24 jam gitu ya. Ada rumah batu, rumah kayu, rumah bambu di sana. Kalau estetik pasti ya, estetik pasti gitu. Nah, tapi di sini ada lebihnya ya. Jadi segala sesuatu itu bukan hanya persoalan estetikanya saja, tetapi nilai fungsinya juga, gitu ya. Yang saya dengar ya, nih ada sumber air nih, yang termanfaatkan. Nah, itu ingin tahu bagaimana masalah sumber air yang dimiliki oleh Rendra. Saya bukan ahli ya, saya tidak bisa mendeteksi betul-betul di situ. Ini informasi bahwa di area itu ada 5 sumur artesis. Jadi orang-orang yang berada di sana itu minumnya langsung dari keran. Iya, saya gamang, saya gamang karena biasanya ditaheur dugi kangagola heula baru kita bisa minum. Tetapi di situ memang sumur artesis dengan daya saring yang luar biasa tinggi katanya gitu ya. Sampai pernah ditawar oleh, kalau tidak salah itu dari Swedia ya, ditawar untuk perusahaan air mineral, tetapi dia bertahan tidak itu untuk dijual karena dia bilang kalau misalnya kan area situ ada ya ketersediaan air, tetapi memang kurang begitu bagus ya di area sana itu gitu, dan bahkan bisa jadi sering juga kekurangan air. Jadi dia peruntukan itu untuk di lingkungannya siapapun yang membutuhkan air. Nah itu yang kalau umum di umum ya, boleh itu umum juga ambil itu ya, air bersih. Teh nih ya, dari berbagai keterangan tadi teh ya, dari apakah karya-karya Rendra ini bisa membangun karakter bangsa Indonesia yang sekarang si gagil itu ya teh kumaha teh? Baik. Kalau saya kira itu hal yang seharusnya. Kalaupun tidak, membangun karakter bangsa mungkin untuk orang-orang yang mendalaminya. Betul. Tetapi ini justru menjadi harapan saya, mungkin orang-orang yang paham ya. Ini sejatinya memang harus
harus ada satu formula tertentu yang bagaimana caranya bahwa ini bisa betul-betul membangun karakteristik bangsa itu dengan karena karya-karyanya ini betul-betul mengandung idealisme yang tinggi ya. Betul. Iya. Betul pasti. Idealisme yang tinggi dan penuh nilai. Nilai hidup dan kehidupan yang jika diterapkan itu, saya yakin jiwa-jiwa bangsa Indonesia ini keren. Ya bagus. Iya. Nah, berhubungan tadi Teh. Teh, pertanyaan terakhir nih ya nih. Oke. Ada tidak pesan-pesan atau hal-hal yang dialamatkan kepada Teteh lah untuk membuat atau membentuk suatu lembaga apa, kegiatan apa, mungkin di daerah Teteh atau di daerah yang lain? Oh, itu sebetulnya karena memang kita tidak pernah tahu ya. Ya rahasia besar Tuhan kan kematian ya, salah satunya gitu. Jadi kita tidak tahu juga. Saya pikir orang sebesar itu nggak akan mati malah. Atau berharap tidak mati cepat, berharap tidak mati cepat karena memang masih banyak sekali yang ingin saya gali. Tapi kita memang saat itu tidak begitu mengindahkan ya. Dia ini punya lembaga yang belum terlegal formalkan dengan seharusnya. Sampai pada akhirnya sepeninggal beliau ini kita sempat mau mengurus itu gitu ya, dengan karena kedekatan itu ya mungkin Betul. sudah merasa keluarga ya dengan Betul. Ibu Ken Juraida ini, sampai saya dibawa ke notarisnya ya, kuasa hukumnya Rendra juga saat itu namanya Pak Dendi Santoso di Megamendung ya. Jadi dia ada keren gitu, Yayasan Kebudayaan Rendra. Oh. Ya. Jadi sebetulnya kalau bengkel teater Rendra ini bersifat hanya pusat kegiatan saja gitu ya, pusat kegiatan saja di mana di situ ada pelatihan gitu dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang memang menyangkut budaya, menyangkut sastra gitu ya. Tapi ini sepertinya ini yang memang saya sih sebetulnya kepada keluarganya Rendra juga berharap sekali karena memang banyak ahli warisnya. Betul, ya. Saya mengetahui ini juga setelah sepeninggalnya Rendra tahun 2006 ya. 2009. Oh, 2009. Tahun 2009 Rendra kan meninggalnya tahun 2009. Nah, ini baru kita menyikapi ini di akhir 2009 sampai 2010. Jadi ada lembaga. Nah, itu yang ingin terlembagakan. Mungkin dia berpikir lebih jauh ya, berpikir lebih jauh tentang kebudayaan ini gitu, yang bagaimana caranya itu bisa memberikan bisa mentransfer ilmu ke generasi-generasi kemudian gitu tentang idealisme. Oke, Teh, mungkin Teresma terima kasih sekali kita pernah ketemu dengan orang yang relatif dianggap dekat lah mungkin ya. Mungkin kalau saya itu satu-satunya orang yang relatif dekat dengan Rendra. Terima kasih sekali Teh Teresma Yunia. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, bisa mengadakan podcast lagi atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah WS Rendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.